Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Kureguk anggur Mahadewa, kucicipi madu sabdanya. Bumi ku remas dalam genggamanku, matahari dan rembulan ku telan dalam perutku. Apakah mungkin aku akan menjadi bunga yang bisa kau petik dan kau sunting? Sementara jika layu, akan kau campakkan begitu saja, seperti cermin retak yang tak berharga. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Apakah cita-citamu itu, Kenomang? Aku ingin mengubah nasibku. Aku bosan dengan kehidupanku selama ini yang terlunta-lunta, akrab dalam pelukan kemelaratan. Kadangkala aku berangan-angan, aku adalah seorang istri dari Patih. Bahkan lebih gila lagi, aku berangan-angan, andai kata aku adalah seorang permaisuri, maka akan terhapus semua masa silamku, terhapus lenyap, tidak bersisa semua kenangan buruk yang kumiliki. Itulah cita-citaku, Kakang Ken Arok. Bagaimana dengan kau, Kakang? Aku ingin menjadi seorang raja. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin, dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu kali ini mengetengahkan episode ke-10 dengan judul Gerhana di Medan Laga. Dengan para pemain, Dedi sebagai Anjam Piani Kayuwangi, Suherman sebagai Empu Gandring, Ivone Rose sebagai Pinaka Swasti Ratu, Sunario sebagai Sang Wasi Bresima, Elias sebagai Brahmana Brahmacari, M. Abud sebagai Ken Arok, Lili Nur Indah Sari sebagai Ken Umang, Edi Dosa sebagai Kebo Ijo, dan Asli Suhastra, pengantar cerita. Ken Arok tiba-tiba gemetar, sekujur tubuhnya dikerayangi oleh rasa takut, wajahnya mendadak pucat pasi. Eling-eling Ken Arok, sira Ken eling, tibaning supata piwalasing awak mami, sira nemahe pastra kairing sabtohan mokang sira kanthi katiban curiga minangka patukon
mami padha nemai pastra Ledakan petir yang sekali lagi menggelegar membuatnya gemetar dan semakin ketakutan. Ken Arok jatuh terduduk, sedang kepala Empu Gandring telah terkulai tidak bernapas lagi. Kedua tangannya berlepotan darah, masih memegang keris yang menancap di dadanya. Bagaikan berpacu berebut lebih dahulu, napas Ken Arok tersengal. Beberapa saat lamanya, Ken Arok kebingungan, tidak tahu harus berbuat apa dan bagaimana. Dan manakala dia mulai mampu menguasai diri dan gejolak jiwanya, Ken Arok yang terduduk merangkak mendekati tubuh Empu Gandring. Dipandanginya wajah Empu Gandring yang telah beku, tidak bernapas lagi. Aku telah membunuhnya. Aku telah membunuhnya. Gila. Mengapa aku tega membunuhnya? Apa yang sebenarnya telah terjadi? Aku seperti tidak sadar terhadap apa yang aku lakukan. Empu Gandring telah menjatuhkan kutukannya kepadaku. Akankah kutukan itu menjadi kenyataan? Akankah kutukan itu menjadi kenyataan? Oh, Ken Arok, kau telah ceroboh, Ken Arok. Kau benar-benar ceroboh. Kering. Darah yang melekat pada keris ini langsung mengering. Keris yang luar biasa. Siapa kau? Aku tidak mempunyai nama. Atau aku bisa menggunakan 1000 nama. Katakan, siapa kau? Sudah aku katakan, aku bisa menggunakan 1000 nama. Katakan, siapa kau? Katakan! Aku muak dengan caramu memaksa, kawan muda. Aku tidak mau menjawab pertanyaanmu. Kau berani menolak perintahku. Katakan kau siapa? Apa yang kau lakukan di sini? Aku sekedar lewat, dan aku berkesempatan menyaksikan tontonan yang luar biasa dan membuat hatiku puas. Aku paling suka menyaksikan hal-hal seperti yang baru saja kau lakukan. Oh, siapa sebenarnya engkau ini? Tidak perlu. Aku tidak akan menjawab pertanyaan itu. Apa perlu aku memaksamu? Kau memang mempunyai kesukaan memaksa. Empu yang telah berjasa membuat keris untukmu itu mati karena sifatmu itu. Aku senang dengan sifat itu. Aku paling tidak suka bertele-tele. Cepat sebut siapa kau dan apa keperluanmu. Aku tidak mau menjawab pertanyaanmu itu. Perempuan lancang, perempuan sombong. Kau tidak dapat berbuat lancang di hadapanku. Kau tidak bisa berbuat seenakmu di hadapan Ken Arok. Yang aku lihat, kau hanya mengancam dan mengancam. Tetapi kau tidak melakukan apa-apa. Kau pintar menirukan seekor singa mengaum. Jangan-jangan kau adalah penjelmaan seekor singa. Kau pikir aku ketakutan dengan suaramu itu? Suara pecah berantakan itu hanya pantas dipergunakan menakut-nakuti anak kecil. Atau orang-orang yang kecil sekecil menir hatinya. Tetapi jangan kau berharap kau akan mampu menghancurkan hatiku hanya dengan gertakan yang lucu itu. Setan, siapa sebenarnya kau? Baiklah, untuk mengenalku, lihat apa yang akan aku lakukan ini. Ken Arok yang memegang keris Empu Gandring memandang perempuan yang berdiri di depannya. Ken Arok menaksir, usia perempuan itu tidaklah lebih tinggi dari usianya sendiri. Ken Arok bertanya ketika perempuan itu melepas ikat kepalanya yang berwarna coklat. Ia melepas ikat kepala. Apa yang akan dilakukannya? Perhatikan keningku. Kau melihat apa? Apa maksudmu? Lihatlah dengan sesama apa yang ada di keningku. Oh, kau memiliki 3 buah mata. Ya,
Mata yang berada di keningku adalah mata Durga. Nah, selamat tinggal Ken Arok. Aku tidak punya urusan lagi dengan kamu. Hup! Tunggu! Apa lagi? Kau membuatku penasaran. Penasaran? Apa yang membuatmu penasaran, Ken Arok? Mengapa kau mempunyai 3 buah mata seperti itu? Mata yang ketiga ini adalah mata pembunuh. Bagaimana kau bisa memiliki 3 buah mata seperti itu? Sebuah pertanyaan yang menggelikan. Jawabnya, sebagaimana kau lahir, mengapa kau memiliki 2 buah tangan, 2 buah telinga, 2 buah mata, dan lain-lainnya. Yang kau sebut-sebut itu keadaan yang lumrah. Akan tetapi 3 buah mata itu tidak lumrah. Aku tidak mau berceloteh menceritakan asal-usul mata Durgaku. Akan tetapi, aku tidak keberatan jika kau ingin mencobanya, Ken Arok. Baik. Ken Arok masih memegang keris di tangan kanannya. Dia mundur beberapa langkah ke belakang untuk mengambil jarak. Sedangkan perempuan yang bermata 3 itu tetap berdiri di tempatnya. Dari sudut mulutnya menyungking sebuah senyuman. Senyuman yang aneh. Kau sudah siap, singa jantan? Aku sudah siap. Ayo, gunakan mata aneh yang kau miliki itu. Aku ingin mengetahui apa yang bisa kau lakukan kepadaku. Jangan hanya tertawa. Ayo, cepat lakukan. Kebiasaanmu, kau selalu memerintah orang, seolah orang lain tidak bernilai apa-apa bagimu. Tetap, kau harus menyesal karena berani melakukannya kepadaku. Setan! Bersiaplah. Aku sudah bersiap sejak tadi. Hup! Hup! Bagaikan diselubungi oleh tabir pelindung yang tidak akan mampu ditembus oleh ajian macam apapun. Tiba-tiba muncul kabut yang hanya terlihat lamat-lamat menyelimuti tubuhnya. Dan semakin lama semakin menebal. Perempuan itu kemudian memejamkan 2 matanya. Sedang mata yang berada di kening tetap membuka. Terlihat mengerikan ketika putih mata itu lamat-lamat berubah menjadi merah. Dada Ken Arok berdesir melihatnya. Hup! Gila! Gila! Berdebah! Demit! Kenapa, Ken Arok? Hah? Jangan kau merasa bahwa kaulah orang yang paling dikjaya dan sakti mandraguna di dunia ini. Kenanglah namaku. Aku Uma Durga Parabandari. Nah, selamat tinggal. Hup! Gila, benar-benar gila dan memuakkan. Ada orang yang mampu mengalahkan aku. Berdebah keparat. Mimpi apakah aku ini? Ada orang yang mampu mengalahkan aku. Berdebah, serasa akan rontok jantungku. Keparat. Beberapa saat lamanya Ken Arok masih termangu, merenungi apa yang baru saja terjadi, merenungi hal yang tidak masuk akal, tetapi benar-benar dialaminya. Serasa masih membekas rasa sakit yang bagaikan telah meremas seisi perutnya ketika kekuatan dahsyat itu meluncur dari tatapan mata perempuan itu. Dadaku sakit sekali. Dadaku sungguh gila. Dan aku tidak percaya akan mengalami keadaan seperti ini. Siapa sebenarnya perempuan itu? Dengan sisa-sisa kekuatannya, Ken Arok berjalan tertatih-tatih meninggalkan rumah Empu Gandring sambil tangan kanannya memegang sebuah keris ligan yang baru saja menelan korban pertamanya, nyawa Empu Gandring sang pembuatnya sendiri. Bagaikan sebuah peristiwa kebetulan, ketika beberapa saat kemudian berlalu, nampak seorang pemuda mendekati tempat itu. Seorang pemuda tampan, tetapi berpakaian serba lusuh. Sepi sekali. Kemana Paman Pu Gandring? Paman Pu Gandring. Ini aku Kameswara, Paman. Paman Pu Gandring. Tidak ada jawaban. Bau apa ini? Bau anyir darah. Benar, ini bau anyir darah. Apa yang terjadi? Pintu tidak dikancing. Dari mana asal bau darah ini? Dari sana. Dari sanggar khusus yang dipergunakan membuat keris. Paman Pu Gandring. Paman Anjampiani.
Apa yang telah terjadi? Kameswara terkejut seperti disengat seekor kelabang melihat tubuh Empu Gandring tergeletak berlumuran darah pada perutnya. Kameswara segera bergegas mendekati tubuh itu, memegang nadi pergelangan tangannya. Kameswara merasakan tidak ada lagi denyut nadi pada pergelangan tangan itu. Kameswara berbalik memandang tubuh Anjampiani Kayuwangi yang berdiri kaku. Kameswara segera mendekatinya, demikian tubuh Anjampiani tersentuh olehnya, tubuh itu ambruk. Kameswara segera menangkapnya. Paman Anjampiani Kayuwangi, apa yang telah terjadi padamu, Paman? Paman Anjampiani. Lengannya masih hangat, barangkali aku masih bisa menolongnya. Paman Anjampiani harus mengatakan apa yang telah terjadi dan menimpanya. Kameswara segera membaringkan tubuh Anjampiani di lantai yang berdebu abu perapian. Kemudian dibukanya pakaiannya dan dengan seksama dia memperhatikan tubuh yang beku itu. Kameswara kemudian segera mengurut bagian-bagian tertentu pada tubuh Anjampiani, pada leher dan kening, serta pada bagian tertentu di belakang telinganya. Dan usahanya tidak sia-sia, meski lemah, Anjampiani membuka matanya. Paman, katakan siapa yang melakukan? Kameswara. Benar, Kameswara, Paman. Ken Arok. Ken Arok. Ken Arok yang melakukan? Paman, Paman Anjampiani. Paman, Paman Anjampiani. Paman Anjampiani. Ken Arok yang melakukan perbuatan biadab ini. Aneh, mengapa Ken Arok yang melakukannya? Mengapa Ken Arok tega membunuh Empu Gandring? Empu yang telah membantunya menguasai bongkahan logam yang jatuh di pesisir Banyuwangi itu. Sementara itu, Ken Arok yang terluka tertatih-tatih kembali ke tempat di mana Ken Umang dan Kebo Ijo menunggu. Kakang Ken Arok, apa yang telah terjadi? Kau terluka? Apa yang terjadi padamu, Ken Arok? Entahlah. Entahlah bagaimana, kakak? Kau bertempur dengan seseorang? Iya. Hidungmu mengeluarkan darah. Mulutmu juga. Kau terluka. Iya. Dengan siapa kakang bertempur? Iya. Dengan siapa kau bertempur? Empu Gandring? Bukan. Lalu dengan siapa? Ia bernama Uma Durga. Seorang perempuan. Dan ia berhasil mengalahkan Ken Arok. Bagaimana mungkin? Sabalangit berhasil kau kalahkan. Aku kemudian merasa yakin bahwa tidak akan ada orang yang mampu mengalahkanmu. Hanya ada seorang yang kau sebut-sebut mampu mengimbangi ilmu kanuraganmu. Orang itu pemuda yang bernama Kameswara itu. Tetapi perempuan itu siapa? Dan mengapa kau bertempur melawannya, kakak? Ia seorang perempuan aneh. Masih muda. Lebih tua sedikit darimu, Ken Umang. Lalu, apanya yang aneh? Ia memiliki 3 buah mata. 3 buah mata? 3 buah mata? Iya, 3 buah mata. 2 matanya yang lain, mata yang lumrah sebagaimana mata yang kita miliki. Lalu mata yang ketiga? Aku mengira sebuah cacar di keningnya, tetapi ternyata mata yang terpejam. Dahsyat sekali, benar-benar dahsyat dan mengerikan. Betapa pahitnya dan betapa saktinya aku telah dikalahkan. Dengan jelas, Ken Arok menceritakan pengalamannya. Kebo Ijo dan Ken Umang mendengarkannya dengan seksama serta penuh minat. Dari cerita itu, Ken Umang dan Kebo Ijo mendapatkan gambaran yang jelas atas apa yang telah dialami oleh Ken Arok. Sejenak kemudian, perhatian mereka beralih pada keris yang dipegang singa liar padang karautan itu. Kau lihat keris ini? Iya. Inilah keris yang aku pesan dari Empu Gandring. Ternyata hasilnya jelek. Lihat saja gagangnya. Nah, aku berikan keris ini kepadamu, Kebo Ijo. Kebo Ijo terbelalak ketika Ken Arok mengangsurkan keris telanjang yang berada di genggaman tangannya kepada dirinya. Seperti tidak percaya, Kebo Ijo menerima keris yang diberikan oleh Ken Arok kepadanya. Gagang keris itu dipegang dengan tangan gemetar. Sebagaimana umumnya perlakuan terhadap sebuah keris pusaka, Kebo Ijo mengangkat keris itu di atas kepalanya, lalu memperhatikannya dengan cermat. Ken Arok, benar-benarkah kau berikan keris ini padaku? Iya. Sungguh-sungguhkah kau? Iya, aku berikan keris itu kepadamu. Mengapa? Bukankah jauh-jauh kita datang kemari untuk mengambil keris ini? Benar. Lalu mengapa kau berikan padaku? Karena ternyata aku tidak senang. Lihat saja bentuknya yang seperti itu. Aku menghendaki keris yang bagus sekali. Ternyata hasilnya seperti ini. Milikilah, tetapi hati-hati merawatnya.
Nampaknya meskipun jelek, keris itu adalah keris yang sangat dahsyat. Aku sungguh-sungguh tidak mengerti, Ken Arok. Benar-benar aku tidak mengerti. Menurutku, keris ini keris yang sangat bagus. Aku mempunyai pengetahuan tentang keris. Keris ini keris yang luar biasa. Aku bisa melihat pamornya yang sangat besar. Garis-garisnya tajam. Apalagi yang membuatnya adalah Empu Gandring. Empu yang sangat terkenal kemampuannya membuat keris. Ini keris yang sangat bagus, Ken Arok. Syukurlah jika kau menganggap keris ini adalah keris yang bagus. Tetapi bagiku keris itu adalah keris yang tidak menarik. Milikilah Kebo Ijo. Aku ikhlas memberikannya kepadamu. Akan tetapi dengan sebuah syarat. Syarat apa yang harus aku penuhi? Kau harus merahasiakan kepada siapapun bahwa aku yang telah memberimu keris itu. Pertahankan keris itu dengan nyawamu. Jangan sampai keris itu berpindah tangan darimu. Baik. Baiklah, Ken Arok. Aku laksanakan permintaanmu. Sekarang marilah kita segera tinggalkan tempat ini. Kita antar Ken Umang. Kakang, kemanakah aku sebenarnya harus pergi? Sudah aku katakan, aku akan menitipkan kau kepada seorang kawan. Kelak, jika aku sudah menggenggam apa yang aku angan-angankan, aku menjemputmu untuk kita nikmati bersama-sama. Sebenarnya aku lebih senang jika kau perkenankan bersama-sama denganmu. Tidak, banyak hal yang harus aku kerjakan, dan aku tidak ingin terganggu. Baiklah, aku menurut. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi. Ada apa, Kisanak? Namaku Kameswara. Aku baru saja bertamu di rumah Empu Gandring. Tetapi ternyata Empu Gandring telah tewas. Hah? Apa? Empu Gandring tewas? Benar. Itulah sebabnya aku memberitahu Kisanak sesama penduduk desa ini. Untuk minta bantuannya menyelenggarakan pembakaran jenazahnya. Baik, baik. Tolong kabari penduduk yang lain. Aku akan menunggu di sana. Baik. Siapa itu, ha? Menggedot pintu seenaknya. Aku buka pintunya. Buka. Ada apa? Cepat buka pintunya. Ayo, buka pintunya. Alah, buka pintunya, ayo. Iya, ada apa? Iya, buka pintunya. Buka dulu, ayo. Iya, baik, sebentar. Menggedot pintu seperti rampok, bikin kaget saja. Ada apa, ha? Ada apa? Ada berita yang aku bawa ini lebih mengejutkan dari sekedar perampokan, tahu? Walah, ada apa toh? Empu Gandring mati. Hah? Empu Gandring mati? Iya. Seorang pemuda bernama Kameswara, nampaknya ia tamunya. Ia datang ke rumahku, memberitahuku untuk disebarluaskan. Nah, bantu aku untuk memberitahu yang lain. Ayo cepat. Baik. Maka demikianlah, berita kematian Empu Gandring segera menyebar dari mulut ke mulut, sehingga desa kecil yang dihuni oleh penduduk yang tidak banyak jumlahnya itu menjadi tersentak. Penduduk kemudian berbondong-bondong, lelaki dan perempuan berdatangan. Namun kematian Empu Gandring serta seorang lelaki yang selama ini mereka kenal sebagai tamu Empu Gandring yang bernama Anjam Piani dengan cara yang tidak sewajarnya menyebabkan mereka menaruh curiga. Jadi Empu Gandring mati karena dibunuh orang? Benar, Kisanak. Saya datang menemukan Empu Gandring bersama pamanku telah tewas. Siapa pamanmu? Orang yang berbaring itu pamanku, Anjam Piani Kayuwangi. Siapa yang melakukannya? Jangan-jangan
justru orang itu yang membunuhnya. Ia yang melakukan pembunuhan itu. Dan ia mengarang cerita seolah-olah ia tidak berbuat. Aku menaruh prasangka demikian. Pasti dia yang melakukannya. Dan ia mencuci tangan begitu saja. Kisanak, sebaiknya kau mengaku sajalah. Kaukah yang telah membunuh Empu Gandring dan tamunya yang bernama Anjampiani itu? Bukan. Tolong, percayalah kepadaku. Aku tidak percaya itu. Iya, Aku bisa percaya. Dia hanya berpura-pura saja. Tunggu. Sabarlah Kisanak, sabar. Dengar penjelasanku. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Bagi kami semuanya sudah jelas. Empu Gandring telah dibunuh orang. Apanya yang kurang jelas? Iya. Apanya yang kurang jelas? Empu Gandring telah mati. Semuanya itu sudah tahu. Ya. Semuanya merasa kehilangan. Sudah jelas kan? Dan kau tidak usah menutupi borokmu, Kisanak. Baunya telah tercium. Kau telah membunuh Empu Gandring dan tamunya kan? Saudara-saudara, sebaiknya kita seret saja orang ini ke pendopo padukuhan. Ia harus mendapatkan hukuman atas kelancangannya. Tunggu. Aku bukan pembunuhnya. Aku datang menemukan Empu Gandring mati. Dan karena itu aku memberitahu kalian. Tapi mengapa kalian sekarang justru menuduh aku? Karena kau berusaha ingkar atas perbuatanmu. Aku ingkar karena aku memang tidak melakukan. Kepung orang itu. Kepung dan jangan sampai lolos. Kita tangkap dia. Kalau perlu, kita jatuhi hukuman. Ayo, kepung dia. Kepung dia. Kepung dapat-dapat. Jangan sampai ia lari. Tiba-tiba Kameswara merasakan kepalanya menjadi pening, menyaksikan orang-orang yang sedemikian banyaknya itu merapatkan kepungan, sehingga Kameswara berada di tengah-tengah. Dan ketika salah seorang di antara penduduk mencabut keris, maka yang lain segera mengikutinya pula. Menyerahlah anak muda. Kau akan mendapat perlakuan yang lebih baik daripada perlakuan seperti ini. Jadi apa yang akan kalian lakukan kepadaku? Kau telah membunuh Empu Gandring. Kau harus mendapat hukuman. Lalu hukuman apa yang akan kalian lakukan kepadaku? Bunuh saja dia. Bunuh dia. Ayo bunuh. Sial, orang-orang itu benar-benar tidak bisa diajak bicara. Mereka mengepungku semakin rapat. Ayo Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh orang itu. Baiklah, apa boleh buat? Aku tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Panglimunan. Dia menghilang. Dia menghilang. Dia menghilang. Bagaimana ini? Waduh. Penduduk di lereng bukit pagar gunung itu kebingungan karena calon korbannya lenyap dari pandangan mata. Orang-orang itu berputar-putar dan bahkan saling pandang. Rasa ngeri dan takut tiba-tiba menggerayangi hati mereka. Nah, apa yang akan terjadi kemudian? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.